Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Media. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap hingga kini. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Yang wangi dari Banyuwangi. Dikutip dari Detik News, dalam kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu, Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, memuji terobosan Bupati Banyuwangi, Ipuk Festian Dini. Bagaimana pujiannya? Banyuwangi adalah etalase pembangunan daerah. Banyuwangi telah menunjukkan bagaimana daerah bisa maju meski jauh dari ibu kota. Itu semua karena inovasi. Nah, apa sih inovasi sang ibu bupati ini? Banyak hal memang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti di bidang pertanian, pariwisata, UMKM, aksesibilitas yang semakin mudah melalui udara, dan berbagai inovasi pelayanan publik. Satu hal yang membuat Banyuwangi semakin wangi adalah kebijakan Bupati untuk membebaskan ongkos kirim bagi pelaku UMKM di daerah itu. Ada program ongkir gratis ke seluruh Indonesia bagi pelaku UMKM Banyuwangi. Inovasi ini tentu sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan gratis ongkir, maka harga produk mereka lebih murah, dan karena itu mudah dijangkau oleh banyak orang. Pasar penjualan online semakin terbuka lebar. Kita memang butuh pemimpin yang berani berpikir out of the box semacam ini. Ibu Bupati ini jeli. Lesunya perekonomian dan ekonomi kreatif saat ini akibat COVID membuat para pelaku UMKM kebingungan. Program relaksasi dari bank memang ada, tetapi itu tidak cukup mendongkrak produksi UMKM kalau harga jualnya memang masih cukup tinggi. Salah satunya karena biaya ongkos kirim itu. Nah, dengan memangkas biaya ongkir, maka UMKM bisa bernapas lega karena produk-produk mereka bisa dilemparkan kemana-mana, tentu dengan tetap menjaga kualitas, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Inilah terobosan positif dari Banyuwangi. Berpikir out of the box memang hal yang masih cukup sulit dilakukan oleh para pemimpin daerah kita di Nusa Tenggara Timur. Dalam situasi COVID sekalipun, mereka masih berpikir mendapatkan fee dari setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan. Atau setidaknya program atau kegiatan itu harus dijalankan oleh orang-orangnya, keluarganya, jaringannya, kaki tangannya. Di awal-awal COVID melanda, kurang lebih 2 tahun lalu, seorang rekan berkisah, di satu daerah di NTT ini, pemerintahnya memutuskan pengadaan masker dari Jawa. Ini memang lucu, karena masker saja harus didatangkan dari Jawa. Padahal kita punya pelaku UMKM di NTT yang mumpuni, yang bisa diberdayakan untuk memproduksi masker-masker kain itu. Pertanyaannya, mengapa harus didatangkan dari Jawa? Ini memang soal mindset para pemimpin kita yang selalu melihat yang dari luar itu selalu lebih baik, yang di dalam selalu kurang baik. Ya, tetapi juga ini adalah soal keberpihakan terhadap para pelaku UMKM. Bagaimana mau memberdayakan pelaku UMKM kita kalau para pemimpin kita selalu berpikir
yang dari luar itu selalu lebih baik. Tetapi itulah risiko kalau semua urusan diproyekkan. Katanya pesan dari Jawa supaya lebih murah. Ternyata katanya supaya dapat fee yang lebih besar atau cashback yang lumayan. Ya, dalam situasi bencana seperti ini pun orang masih berpikir soal fee, soal cashback. Padahal ada nilai penting yang mesti harus dilakukan, yakni pemberdayaan para pelaku UMKM kita. Coba kita bertanya kepada para pelaku UMKM kita, apakah insentif yang mereka dapatkan dari pemerintah di saat masa pandemi ini? Ada mungkin yang tersentuh, tetapi diduga karena punya hubungan keluarga, kawin mawin, atau memiliki jaringan-jaringan tertentu. Yang tidak masuk dalam jaringan-jaringan itu tentu harus berjuang sendiri. Mereka kesulitan mendapatkan akses dari pemerintah. Nah, inilah risikonya jika pemerintah mengelola semua urusan dengan pendekatan saya mendapatkan apa, saya mendapatkan berapa. Ada pemimpin yang dalam masa COVID ini tidak berpikir bagaimana melakukan terobosan-terobosan out of the box untuk rakyatnya atau untuk para pelaku UMKM-nya. Mereka malah sibuk merancang proyek fisik, bangun jalan, bangun taman, pasang lampu-lampu jalan, yang ujung-ujungnya adalah belanja modal. Proyek-proyek fisik semacam itu memang uangnya banyak. Orang yang logika berpikirnya adalah fee, maka mereka cenderung lebih memilih proyek-proyek fisik daripada proyek pemberdayaan, seperti proyek kegiatan untuk para UMKM itu. Nah, dengan pola pikir seperti ini, maka kita akan terus tertinggal dari daerah-daerah lain. Karena di tempat lain, para pemimpinnya sudah berpikir out of the box, sementara di sini, para pemimpin kita masih berpikir in the box, berpikir yang biasa-biasa saja, berpikir yang normal-normal saja. Padahal, kekuasaan itu mesti juga dikelola secara kreatif dan inovatif. Dan itu butuh pemikir-pemikir yang out of the box. Kisah dari Banyuwangi adalah kabar gembira yang mewangi kemana-mana, bahwa masih ada kepala daerah yang berpikir out of the box demi rakyatnya, demi kebaikan UMKM-nya. Kalau Pak Ahok sudah beri pujian, itu bukan pujian sembarangan, apalagi sekedar pencitraan. Pujian itu datang dari inovasi yang nyata. Tak heran, untuk Banyuwangi, Pertamina akan tanam kaki, mendampingi UMKM agar semakin produktif, semakin kreatif, dan semakin inovatif. Banyuwangi jadi etalase daerah yang maju, walau jauh dari pusat. Semoga kepala daerah kita yang rajin ke ibu kota mampir-mampir juga ke Banyuwangi untuk melihat apa yang sudah dilakukan di sana dan bisa mengembangkan itu di daerah masing-masing. Beranilah berpikir out of the box. Jangan terus merasa nyaman dalam pemikiran in the box. Karena pemikir-pemikir yang in the box adalah mereka yang hanya berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaan, bagaimana mendapatkan keuntungan untuk kepentingan diri, kroni, dan kaki tangannya. Tetapi seringkali mereka tidak terlalu berpikir untuk kepentingan rakyat banyak. Salve.